Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Haryanto. Kali ini kita ingin belajar bersama bagaimana mengolah video ke dalam aplikasi film Oraku versi 9. Kemarin kita telah belajar bersama bagaimana membuat judul yang seperti ini hasilnya. Kita tekan tombol backspace. Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita mencoba untuk masukkan video setelah titel ini. Jadi daerah sini nih. Nah, terus nanti sampai dengan yang terakhir. Ini namanya adalah timeline, di mana tempat video, tempat audio, dan juga tempat gambar-gambar yang akan kita sisipkan. Baik, kita klik di bagian media ini. Kemudian media ini kita isi. Nah, isinya nanti adalah bahan-bahan yang telah kita siapkan pada saat pertemuan pertama kemarin. Jadi ada potongan-potongan film yang telah kita rename, ya kita ganti nama dan kita urutkan. Kemudian soundtracknya atau background suaranya, kemudian gambarnya, dan juga mungkin adegan-adegan yang telah kita sorting yang tidak menarik, yang kadangkala itu kalau misalnya kita tampilkan di akhir itu menjadi sebuah tayangan yang unik, yang menarik juga. Baik, kita klik di bagian import, kemudian kita klik import media file. Nah, di sini saya sudah diarahkan langsung di folder di mana tempat saya menyimpan potongan-potongan film. Saya klik di pending ini, kemudian saya tekan save, saya tekan panah ke bawah. Nah, maka akan terseleksi sampai dengan 36. Kalau sudah, saya klik open. Nah, yang telah kita pilih tadi akan langsung masuk di bagian media ini. Nah, sekarang kita mencoba bagaimana memasukkan potongan-potongan film ini ke dalam timeline ini. Pertama, pastikan kursor berada di tepat sebelah kanannya dari titel ini. Jadi kalau misalnya ragu, ini boleh kita geser dikit begini. Nah, biar nanti tidak memotong atau menimpa bagian titel ini ketika kita menggeser ini. Kita klik ini. Nah, akan muncul pertanyaan. Ternyata resolusi frame rate-nya itu tidak sama dengan project setting yang telah kita tetapkan. Nah, ditanya apakah Anda ingin merubah supaya project setting-nya itu match atau cocok, siapa aja match to media. Nah, ini akan terus muncul ketika Anda melakukan proses pencentangan di Always Ask ini. Kalau Anda merasa terganggu, maka Anda boleh menghilangkan centang ini. Nah, sehingga nanti tidak akan muncul pertanyaan ini ketika kita melakukan proses pemindahan film ini ke dalam timeline. Tapi bagi yang masih pemula, silakan ini dicentang saja agar nanti ketika kita akan memindahkan ke dalam timeline itu ada semacam kemantapan, tidak ada keraguan. Kita klik Match to Media. Nah, ini sudah masuk ke dalam timeline. Sekarang kita tinggal mengedit apakah potongan film ini sudah cocok atau belum. Adakah yang perlu dipotong, ya, atau ada yang perlu kita edit. Nah, kita lakukan editing dengan cara kita amati dulu. Ini kita geser ke kiri sampai sini. Nah, kemudian kita tekan tombol backspace sambil kita amati pergerakan filmnya itu. Nah, kita lihat ke kanan.
Kalau menurut saya, ini bagian yang ini, yang paling kiri ini, kelihatannya bagian yang sini itu terlalu panjang, sehingga pergerakannya itu perlu kita kurangi. Dengan cara ini, arahkan ke sini nih. iPad, kemudian ditekan tombol backspace. Gitu. Nah, tekan tombol backspace. Misalnya untuk filmnya tadi, itu yang sebelah kiri tadi, itu kita hilangkan, kita hapus. Caranya setelah kita geser, kemudian jalan sampai sini, itu silakan ini di klik gambar gunting. Nah, maka akan terpisah gambarnya jadi dua. Nah, seperti ini. Nah, ini yang tidak perlu ini bisa kita del. Jadi diklik di sini, tekan tombol del. Nah, ini kita bisa geser lagi ke sana, sehingga bisa jadi lebih efisien. Coba kita jalankan kembali. Anda mati. Nah, ternyata mulainya enggak yang langsung ke sapi. Nah, kita juga bisa melihat di akhir ini. Nah, kelihatannya daerah sini itu juga terlalu lama. Ini kita hapus saja sampai sini. Ya, sehingga nanti efisien. Caranya adalah coba kita geser lagi ke kiri. Ini aja tidak apa-apa, kita gerakkan karena kita mau potong yang sebelah kanan. Nah, misalnya sampai sini. Ya, atau mungkin kurang lebar lagi. Nah, sampai sini. Nah, kemudian tekan tombol gunting. Nah, kemudian ini kita tarik. Nah, ini bisa kita del. Del seperti ini, kita geser ke kiri. Nah, kita sudah melakukan tes trimming. Nah, sehingga nanti filmnya lebih efisien potongannya itu. Nah, bagus. Sekarang kita masukkan yang kedua. Jadi biarkan di sini karena sudah tepat di belakang dari film pertama. Kita klik yang ini, klik. Nah, akan berada di sebelah kirinya ini. Nah, itu kita bisa lihat. Nah, ini ada gambar kambing. Nah, kita lihat. Misalnya misalnya gambar sapi ini kita tidak perlu. Nah, kita gosok aja gambar sapi ini dengan cara memotongnya di sini, jadi daerah sini. Nah, berarti ini kita geser ke sini. Nah, oke, ini kita potong. Jadi di klik ini. Nah, kita lihat. Nah, yang mana yang akan kita del? Nah, kalau ini seperti ini. Nah, oke, kalau ini seperti ini. Nah, jadi yang kita del adalah yang ada gambar sapinya ini, kita del aja seperti ini. Kita geser kiri. Geser lagi. Nah, kita coba jalankan tengah-tengah, tidak apa-apa. Nah, langsung pada kambingnya, kemudian gambar sapinya ini hilang. Kemudian kita bisa juga menambahkan yang lain. Gambar yang berikutnya ini sudah. Nah, yang nomor 1 ini mau boleh sapi ini kita klik. Ini memboleh sapi prosesnya. Ini kita lihat di sini. Misalnya adegan ini yang sini kurang bagus, ini bisa kita potong bagian belakang. Coba geser. Nah, ini mulai sini misalnya kita hapus. Nah, sini jadi ini kita hapus. Diklik aja gambar gunting kayak gini. Nah, klik.
Jadi ini kita hapus, kita tarik ke kiri biar tidak ganggu, klik del. Nah, inilah cara mengolah video ya dengan cara melakukan proses trimming, pemotongan. Nah, yang penting lagi adalah ketika misalnya kita ingin berganti skenario, maka ada tanda ya, yaitu namanya transisi. Jadi kalau misalnya dari judul kemudian ke sini, ini kan sudah beda skenario kan. Nah, kalau bisa di sini ini kita kasih transisi. Nah, caranya letakkan di sini kursornya, dan kita pilih yang namanya transisi ini. Nah, silakan dipilih yang mana yang Anda suka. Misalnya saya pilih yang blend 1 ini. Nah, di sini ada simbol ini. Kita kepenginnya hanya yang ini. Nah, ini tidak perlu, kita klik aja, kita del. Nah, kita coba jalankan. Nah, untuk sini ke sini pindah akan ada seperti ini. Nah, sapi ke kambing, ini seperti ini. Nah, dari adegan kambing ini ke sapi ini kan sudah beda skenario gitu kan. Ini adalah stok kambing sapinya, stok kambingnya. Nah, untuk pindah ke mulai proses penyembelihan ini, maka kalau bisa juga kita beri transisi. Caranya sama, arahkan ke sini kursornya. Diklik kalau mau sama pakai ini, kalau beda silakan pilih yang mana. Saya pakai ini aja biar tidak membingungkan. Klik. Nah, klik sini, kita klik ini muncul. Nah, ini muncul. Nah, coba kita jalankan. Nah, jadi intinya kalau misalnya itu skenario-nya sudah beda tempat, beda kegiatan, maka silakan ditambahkan namanya transisi. Tapi kalau misalnya masih satu tempat, satu adegan, itu tidak perlu digunakan namanya transisi. Baik, itu tadi cara menyisipkan video dan juga menambahkan efek transisi. Terima kasih untuk sesi kali ini. Sesi berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk melakukan proses penambahan audio dan juga mungkin foto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.